Kualitas obat alam ditentukan oleh seluruh rantai produksi, mulai dari pemilihan benih berkualitas hingga produk jadi yang siap didistribusikan. Setiap tahap memerlukan kontrol mutu yang terukur dan terdokumentasi. Konsistensi senyawa aktif sangat bergantung pada standarisasi ketat di setiap parameter proses produksi. Hal ini bertujuan menjamin aspek safety, efisiensi, dan quality sesuai standar regulasi farmasi nasional dan internasional. Selanjutnya adalah implementasi GAP dan GACP dalam produksi bahan baku. Yang pertama adalah autentisitas bahan baku. Penerapan good agricultural praktik memastikan lokasi bebas dari cemaran logam berat dan polutan lingkungan sejak awal budidaya. Yang kedua adalah lokasi bebas cemaran. Regulasi GAP dan GACP mengatur pemilihan lokasi tanam yang terbebas dari kontaminasi logam berat, pestisida, dan polutan lingkungan berbahaya. Yang ketiga adalah spesifikasi keamanan. Tujuan akhir adalah menghasilkan bahan baku yang memenuhi spesifikasi keamanan biologis dan kimiawi sesuai standar regulasi farmasi. Selanjutnya adalah budidaya dan pemanenan terstandar. Yang pertama, optimalisasi biosintesis metabolit. Budidaya difokuskan pada optimalisasi faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, dan kelembapan untuk memicu biosintesis metabolit sekunder secara maksimal. Yang kedua adalah manajemen pupuk dan hama. Pemupukan dan pengendalian hama dilakukan secara terukur menggunakan protokol GAP untuk menghindari residu pestisida berbahaya pada jaringan tanaman. Yang ketiga adalah keseragaman bahan baku. Budidaya yang terencana dan terdokumentasi menjamin ketersediaan bahan baku yang seragam dalam setiap siklus produksi sepanjang tahun. Pada fase optimum. Yang pertama ada indeks kematangan. Pemanenan dilakukan pada indeks kematangan tepat untuk mendapatkan kadar senyawa penanda atau marker tertinggi. Yang kedua ada waktu panen optimal. Waktu panen ditentukan berdasarkan bagian tanaman daun saat fotosintesis maksimal, rimpang pada masa dorman. Selanjutnya ada potensi farmakologis. Ketetapan fase panen sangat krusial terhadap potensi farmakologis dan efikasi bahan alam yang dihasilkan pasca panen dan stabilitas bahan. Sortasi basah dan pencucian dilakukan segera setelah panen untuk mengeliminasi benda asing serta reduksi angka mikroba secara signifikan. Proses dilakukan dengan pengeringan termostatik yaitu 40-60 derajat Celcius guna menurunkan kadar air hingga titik kritis untuk menghambat pertumbuhan jamur. Tahap ini merupakan langkah preventif vital dalam menjaga stabilitas kimiawi dan mencegah degradasi enzimatis pada senyawa aktif tanaman. Selanjutnya ada karakterisasi mutu simplicia. Hasil pengeringan sempurna menghasilkan simplicia, yaitu bahan alam kering yang siap diekstraksi atau digunakan secara stabil. Berdasarkan Farmakope Herbal Indonesia, simplicia harus memenuhi parameter standar kadar abu dan susut pengeringan. Simplicia yang standar menjadi fondasi utama dalam menjamin mutu ekstrak yang akan dihasilkan pada tahap berikutnya. Tahapan pertama adalah ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses penarikan senyawa aktif dari matriks sel tanaman dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Pilihan pelarut didasarkan pada tingkat kepolaran senyawa target sehingga senyawa aktif dapat terlarut secara optimal. Proses ini bertujuan untuk memperoleh ekstrak yang mengandung komponen bioaktif dari bahan alam. Selanjutnya adalah fraksinasi. Fraksinasi merupakan proses pemisahan senyawa dalam ekstrak berdasarkan perbedaan sifat fisikokimia, khususnya kelarutan.
Tahapan ini bertujuan untuk memisahkan kelompok senyawa serta menghilangkan komponen non-aktif atau pengotor, sehingga meningkatkan kemurnian senyawa yang diinginkan. Tahap berikutnya yaitu isolasi dan purifikasi. Pada tahap ini dilakukan pemurnian lebih lanjut untuk memperoleh senyawa dalam bentuk yang lebih murni. Senyawa murni yang dihasilkan diharapkan memiliki aktivitas farmakologis yang lebih spesifik dan efektivitas yang lebih tinggi dalam penggunaan yang sebagai bahan obat. Selanjutnya, masuk ke bagian standarisasi parameter mutu atau GLP. GLP atau Good Laboratory Practice merupakan pedoman yang digunakan untuk menjamin bahwa seluruh proses pengujian dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan GLP bertujuan untuk memastikan konsistensi mutu pada setiap batch produksi. Dalam standarisasi ini terdapat dua jenis parameter, yaitu pertama parameter spesifik. Parameter spesifik meliputi identitas kimia, kadar senyawa, penanda atau marker, serta profil kromatografi. Parameter ini digunakan untuk memastikan keaslian, konsistensi, dan kualitas senyawa aktif dalam produk yang dihasilkan. Kedua, parameter non-spesifik. Parameter non-spesifik mencakup pengujian terhadap cemaran seperti logam berat, mikroorganisme, aflatoksin, serta angka lempeng total. Parameter ini berfungsi pada aspek keamanan produk agar layak digunakan oleh konsumen. Selanjutnya adalah uji praklinik dan uji klinik. Tahap pertama yaitu uji praklinik atau uji toksikologi in vivo. Uji ini dilakukan pada hewan percobaan untuk mengevaluasi tingkat keamanan suatu senyawa. Pengujian meliputi toksisitas akut dan subkronis serta pengamatan terhadap potensi efek samping dan pengaruhnya terhadap organ tubuh. Tahap berikutnya adalah uji klinik yang dilaksanakan sesuai dengan standar Good Clinical Practice atau GCP. Uji klinik dilakukan pada manusia dan terdiri dari beberapa fase, yaitu fase 1 hingga fase 4. Tujuan dari uji ini adalah untuk menilai keamanan, efektivitas, serta dosis yang terdapat dari suatu senyawa atau obat. Tahap terakhir yaitu validasi efikasi medis. Validasi ini bertujuan untuk membuktikan khasiat terapeutik suatu senyawa melalui uji klinis terkontrol. Hasil dari tahap ini menjadi dasar dalam menentukan kelayakan suatu produk untuk digunakan dalam sistem pelayanan kesehatan secara luas. Sebagai kesimpulan, proses pengembangan senyawa aktif dari bahan alam memerlukan tahapan yang panjang dan sistematis, dimulai dari ekstraksi, fraksinasi, isolasi, standarisasi mutu, hingga pengujian praklinik dan klinik. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa yang dihasilkan memiliki kualitas keamanan dan efektivitas yang terjamin. Ekstrak terstandar diformulasikan menjadi sediaan siap konsumsi seperti tablet, kapsul, atau sirup yang stabil secara fisik. Proses preformulasi memastikan kompatibilitas antara zat aktif dengan eksipien agar obat mudah diserap tubuh. Formulasi yang tepat menjamin biovariabilitas zat aktif sehingga memberikan efek terapi yang optimal bagi pasien. Manufaktur terstandar dan manajemen distribusi. Produksi massal dilaksanakan di fasilitas yang memenuhi sertifikasi CPOTB atau GMP untuk menjamin sterilitas dan mencegah kontaminasi silang. Produk kemudian dikemas secara primer dan didistribusikan melalui jalur resmi sesuai standar CDOTB. Integrasi manufaktur dan distribusi yang ketat memastikan produk tetap bermutu tinggi hingga ke tangan konsumen. Contoh
alur pembuatan kapsul dari bahan alam. Alur pembuatan kapsul dari bahan alam yang dimulai dengan proses penimbangan bahan baku secara teliti. Setelah ditimbang, bahan masuk ke dalam pencampuran yang mencangkup proses mixing, pengayakan, pembasahan, hingga menjadi granulasi basah. Granul ini kemudian melalui tahap granulasi kering yang melibatkan pengayakan kembali dan penghalusan untuk memastikan tekstur yang tepat sebelum dimasukkan ke dalam cangkang melalui proses pengisian kapsul. Setelah kapsul terisi, produk yang sudah jadi harus melewati serangkaian uji in process control atau IPC untuk memastikan keseragaman bobot, waktu hancur, jumlah mikroba, dan penampilan fisik yang memenuhi standar. Jika lolos uji, kapsul akan masuk ke tahap pengemasan primer dan akhirnya disimpan di gudang obat jadi untuk siap didistribusikan. Kesimpulannya, standarisasi obat bahan alam adalah proses komprehensif yang mengintegrasikan sektor pertanian, laboratorium, dan industri farmasi kepatuhan terhadap seluruh alur seperti GAP, GLP, GCP, hingga CPOTB. Memastikan produk akhir memiliki profil keamanan dan khasiat yang teruji. Integrasi ini adalah kunci utama mengembangkan obat bahan alam yang unggul dan terpercaya.